Ya, berita dari negara tetangga, negara tempat kelahiran Upin dan Ipin. Ya, media Malaysia marah, kawan-kawan. Ya, media Malaysia marah terkait dibaliknya bendera Malaysia di laga Indonesia melawan Malaysia U23 ya. Ya, bisa dilihat di sini, yang di kolom merah ini. Gara-gara ini media Malaysia ngamuk-ngamuk ya. Bahkan media Malaysia mengatakan minta AFC hukum berat Indonesia. Ya, ini sangat konyol sebenarnya ya. Konyol. Kenapa bang? Kenapa bang? Kok konyol? Padahal tindakan ini kan salah. Ya, tindakan ini memang salah. Tetapi ada tapinya. Ya, bisa dibilang ini sebagai hukuman ya. Hukuman bagi Malaysia. Dimana di SEA Games Malaysia pun kita pernah dilakukan hal yang sama ini. Ini menyakiti hati orang Indonesia ini. Nggak sekali, 2 kali, bahkan 3 kali. Bahkan kalau teman-teman buka YouTube, ada yang namanya nyanyian rasis buat Indonesia. Tapi gimana menurut kalian? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Let's go. Hari ini aku nak ngebahas bendera Malaysia yang sudah dibalik oleh oknum supporter di GBK, Jo. Baik. Saat pertandingan Indonesia melawan Malaysia di Stadion GBK, ada kejadian yang mungkin buat rakyat Malaysia marah. Yaitu adalah bendera mereka itu sudah dibalik oleh oknum supporter di Stadion GBK. Dan banyak yang reaksi Malaysia yang sangat tidak senang dengan kejadian itu. Ada yang bertanya dengan aku, macam mana bang tanggapan kau dengan bendera Malaysia yang dibalik di GBK itu? Jawaban aku, aku sangat tidak setuju. Karena biar bagaimanapun yang namanya bendera itu adalah marwah dari sebuah negara. Baik itu Indonesia ataupun Malaysia. Tapi, ketidaksetujuan aku nih, apabila kejadian di SEA Games 2017 yang mana Malaysia menjadi tuan rumah, misalnya dia juga tidak ngebalik bendera Indonesia, itu tidak pernah terjadi. Jadi intinya gini, kalau seandainya di SEA Games 2017 Malaysia juga tidak membalikkan bendera Indonesia, maka di sini aku adalah orang yang sangat tidak setuju dengan pembalikan bendera Malaysia di GBK. Tapi lantaran di tahun 2017 pada saat SEA Games di Malaysia bendera Indonesia dibalik, maka jawaban aku atau tanggapan aku tentang bendera Malaysia yang dibalik di GBK adalah aku tidak peduli. Bukan aku tidak setuju, tapi aku tidak peduli. Kenapa aku tidak peduli? Karena di sini aku cuman mau mengaplikasikan diri aku sebagai orang Malaysia. Yang dulu pada saat 2017, di saat SEA Games berlangsung, yang mana bendera Indonesia itu dibalik, sebagian besar dari rakyat Malaysia itu sama sekali tidak peduli. Maka sekarang ketika pertanyaan itu ditanya dengan aku, Bang, macam mana tanggapan kau tentang bendera Malaysia yang dibalik di GBK pada saat Mandiri Cup kemarin? Jawaban aku adalah, aku tidak peduli. Dan di sini aku cuma pengen rakyat Malaysia merasain apa yang dirasain oleh rakyat Indonesia di tahun 2017 kemarin tuh. Yang mana dengan mudahnya kamu ngebalikin bendera Indonesia. Dan sekarang kamu rasain lah macam mana pedihnya bendera kita dibalik. Karena itu tadi, bendera adalah marwah dari setiap negara. Dan menurut aku ini adalah impas, tidak perlu lagi diperdebatkan. Karena sejatinya asap tidak bakalan ada kalau tidak ada api. Tapi sekali lagi aku bilang, kalau seandainya kejadian di tahun 2017 kemarin tuh sama sekali tidak ada insiden pembalikan bendera Indonesia, maka aku adalah orang yang paling tidak setuju dengan kejadian pembalikan bendera Malaysia di GBK. Tapi lantaran di tahun 2017 pada saat SEA Games di Malaysia, bendera Indonesia itu sudah dibalik, maka di sini aku adalah orang yang paling tidak peduli ketika melihat bendera Malaysia dibalik di GBK. Oke, mungkin cukup jelas penjelasan aku tidak panjang lebar. Assalamualaikum. Gawat, bendera mereka dibalik. Media Malaysia minta AFC hukum berat timnas Indonesia. Yaps, jadi insiden ini terjadi saat timnas Indonesia U23 melawan Malaysia U23 kemarin, di mana di barisan pendukung dari timnas Indonesia itu sedang membentangkan bendera Malaysia, namun dalam keadaan terbalik. Dan atas insiden ini, media Malaysia itu menuntut FIFA hukum berat timnas Indonesia U23, di mana menurut mereka tindakan tersebut itu tidak hanya menodai semangat sportivitas, tapi udah melanggar disiplin FIFA. Dan media Malaysia ini juga menyarankan FAM, PSSI-nya Malaysia, untuk segera mengambil tindakan dan mengumpulkan bukti foto-foto dan pernyataan saksi untuk dikirimkan secara resmi ke FIFA. Ya, jadi sebenarnya insiden seperti ini pernah juga dialami oleh timnas Indonesia, di mana saat itu bendera kita juga dipampang secara terbalik, guys. So, jadi menurut kalian atas insiden ini, apakah timnas Indonesia U23 bakal terkena sanksi oleh FIFA? Dia terbalik. Tahniah pasukan bawah 23 tahun Indonesia yang telah berjaya menyekat kemarahan pasukan Malaysia baru-baru ini. Namun saya dengan kerasnya mengecam tindakan seorang penyokong Indonesia yang menghina bendera Malaysia. Anda boleh bu dan ejek pasukan kami, tapi bukan bendera kami yang melambangkan identiti dan juga maruah. Saya juga akan kecam sekiranya ada penyokong Malaysia yang buat perkara yang sama terhadap bendera Indonesia.
biarlah suasana rivalry antara Malaysia dan Indonesia itu dalam kerangka profesional, bukan dengan sentimen politik dan kebencian. Saya berharap agar pasukan bola sepak Malaysia dapat melaporkan insiden ini kepada pihak FIFA. Kita lawan menerusi saluran undang-undang yang sah. Saya akui bahawa Malaysia dan Indonesia adalah seteru utama bola sepak dan ianya meronokkan. Namun biarlah ia di atas padang sahaja. Ada 3 perkara kes pertembungan Indonesia-Malaysia bawah 23 tahun yang saya nak ulas. Pertama, Aisar Khalid ditolak mentah-mentah untuk bergambar dengan Ultras Indonesia. Tahniah penyokong Indonesia kerana garang di padang dan menunjukkan bahawa anda berkuasa di negara anda. Pertembungan Malaysia dan Indonesia adalah pertembungan di tahap yang tertinggi. Mana boleh engkau bertolak ansur? Dahlah dalam stadium beradu. Perang psikologi perlu berterusan. Sekali lagi tahniah Indonesia. Kedua, penghinaan terhadap bendera Malaysia oleh penyokong Indonesia. Ini adalah sikap yang sangat tak profesional dan provokasi melampau. Malaysia harus hantar bantahan kepada FIFA dan diharapkan Indonesia boleh hukum pelakunya. Benda ni tak elok untuk hubungan dua hala. Saya tak ada masalah Ultras Indonesia nak bu dan ejek Malaysia sebab itulah keseronokannya. Tapi jangan sesekali bermain dengan bendera dan identiti negara. Dan yang terakhir ialah sorakan Upin Ipin. Sekali lagi, tahniah penyokong Indonesia kerana terus-menerus memberi perang psikologi terhadap pasukan lawan. Dan diharapkan Malaysia boleh buat benda yang sama. Ini provokasi yang positif. Tahniah Indonesia kerana berjaya menyekat kemarahan Malaysia. Gara-gara bendera Malaysia dibalik, timnas Indonesia bisa kena diskualifikasi, bro. Ini serius, bukan prank, bro. Jadi pertandingan seru Piala AFF U23 antara Indonesia dan Malaysia berubah jadi kontroversi panas. Pasalnya, beberapa supporter Garuda terekam membentangkan bendera Malaysia secara terbalik. Media Malaysia langsung murka. Mereka menganggap ini sebagai penghinaan simbol negara dan mendesak FIFA serta AFC untuk menjatuhkan sanksi berat untuk timnas Indonesia U23. Bahkan mereka menyebut pelanggar ini bisa masuk ke pasal 16 kode disiplin FIFA yang artinya Indonesia bisa terkena denda besar, bro, atau pertandingan tanpa penonton. Bahkan bisa didiskualifikasi dari turnamen, bro. Tapi sampai sekarang FIFA dan AFC belum mengeluarkan pernyataan resminya. Media Malaysia cuma baru minta dan kita belum tahu apakah desakan itu bakal dikabulkan atau tidak. Kalau menurut kamu ini murni kesalahan supporter atau ada unsur kesengajaan, bro? Tulis pendapatmu di kolom komentar. Jangan lupa yang belum follow biar nggak ketinggalan berita selanjutnya, bro. Malaysia lebay banget. Bendera dibalik langsung main lapor. Lupa apa kalau dulu bendera Indonesia juga pernah dibalik. Federasi Sepak Bola Malaysia telah mengambil langkah serius dengan melaporkan tindakan tidak pantas yang dilakukan oleh sebagian supporter Indonesia. Laporan ini ditujukan kepada Federasi Sepak Bola ASEAN dan Konfederasi Sepak Bola Asia menyusul insiden yang terjadi di Stadion Gelora Bung Karno. Kalau gugur ya jangan iri dong. Pakai bawa-bawa lapor masalah segala. Tuh ngaca dulu dong. Kalau memang iri, evaluasi timnas sendiri, jangan bawa-bawa timnas Indonesia.